Ada yang lain nggak? Rikonya sedang menggunakan handphone, Pak. Oh gitu, oke oke. Ya. Silahkan. Siapa? Yang lain? Fauzan? Muhammad Fauzan? Boleh saya, Pak. Iya, oke, silahkan. Oke, teman-teman, silakan angkem dulu. Oke. Kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, kita coba share. Mungkin sedikit mengulang kembali. Amin. Halo. Ya, sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Sedikit mungkin kemarin mengulas kemarin bahwa ini suatu tangki, ya. Ini adalah kita lihat bahwa rapat arusnya, tentukan laju korosinya dalam MPY atau milimeter per years atau dalam MDD. Kalau kita lihat dalam MDD, rumusnya kita masukkan adalah ARL I per NF. Masukkan aja, R-nya adalah 5,85 gram per mol. I-nya adalah 15 mm ampere per desimeter kuadrat. Kemudian N-nya adalah 2. Kemudian F-nya 96500. Ini kolom per ekivalen. Kemudian dari perhitungan ini baru muncul ini 4,3 miligram, karena gram mungkin hasilnya dikalikan 1000 per desimeter kuadrat, ini masih miliampere per kolom. Kemudian ampere per kolom dia diubah menjadi kolom, berarti di sini ampere per kolom sama dengan 10 pangkat min 3. Sehingga sama dengan 4,34 kali 10 pangkat min 3 miligram detik kuadrat per detik kali detik. Di mana ampere kolom ini yang sama dengan per detik. Maka detik dikalikan hari itu sama dengan 1 hari sama dengan 86.400 detik, sehingga hasilnya 377. Ya. Ini kira-kira ya mungkin ya. Karena hanya konversi, sebaiknya kalian latihan menghitung ini ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Sedikit kita berbicara mengenai polarisasi. Polarisasi ada 2 jenis, yaitu polarisasi elektrokimia dan polarisasi konsentrasi. Polarisasi elektrokimia terjadi akibat adanya perpindahan elektron atau ada transfer elektron. Berarti melibatkan 2 polarisasi, yaitu polarisasi anodik dan katodik. Sedangkan polarisasi konsentrasi terjadinya perpindahan massa di permukaan material logam atau elektroda, di mana perpindahan massa ini yaitu dari larutan itu ke permukaan logam, yaitu misalnya dari H positif menjadi H2.
Oke, berbicara mengenai polarisasi elektrokimia, bahwa potensial dinaikkan di atas potensial kesetimbangan, maka akan terjadi hubungan antara potensial yang dinyatakan dengan persamaan tabel. Persamaan tabelnya adalah potensial itu sama dengan B log I. Ya, itu secara umum. Ini adalah I anodik atau I katodik per I0. Ya. Jadi polarisasi anodik ini yang ke atas, berarti reaksinya ke atas, sedangkan polarisasi katodik yang ke bawah. Semua logam itu akan mengalami seperti ini. Ya. Jadi polarisasi ini akan terjadi polarisasi aktivasi, yaitu polarisasi anodik atau berarti dari polarisasi anodik berarti tabel slope kemiringan anodik log I anodik per I0. Polarisasi katodik berarti B katodik log IC katodik per I0. Jadi ini adalah polarisasi katodik, kemiringan ini tabel slope daripada anodik, sedangkan ke bawah kemiringan dari katodiknya. Ini kira-kira Fe misalnya di dalam asam. Jadi kalau kita lihat ini reaksi katod polarisasi anodik untuk Fe, polarisasi katodik untuk Fe, sedangkan yang merah ini polarisasi anodik untuk H positif, polarisasi katodik untuk H positif, sehingga reaksi Fe dan HCl akan terjadi titik potong yang ada di sini. Ya. Ini I0-nya. Kemudian dengan adanya O2, berarti ada O2 terlarut, maka akan mengakibatkan pergeseran titik potongnya. Ini yang dikenal dengan I limit. Berarti titik potongnya akan berubah, maju ke depan, berarti arusnya, rapat arusnya akan semakin besar. Jadi pada titik potong yang strip biru itu, titik-titik dengan garis yang ke bawah, itu adalah merupakan potensial katodik dan atau korosi dan rapat arus korosinya. Kemudian bagaimana untuk memperoleh tabel slope ini, kemiringan dari tabel slope anodik dan katodik. Oke. Prinsipnya dari awal yaitu dari reaksi itu berdasarkan data termodinamika, di mana suatu logam itu akan mengion, di mana pada proses pengionnya bahwa suatu logam itu akan mengalami atau melewati suatu energi yang disebut adalah energi aktivasi. Ya, ini yang ke sini ini energi aktivasi yaitu delta G. Ini besarnya energi aktivasi. Kemudian pada reaksi yang setimbang berarti laju ke kanan itu sama dengan laju ke kiri. Di mana menurut distribusi Maxwell bahwa laju ke kanan itu sama dengan Kf eksponen min delta G per RT. Ini adalah dari persamaan siapa? Arrhenius ya. Kf itu adalah tetapan laju reaksinya. Oke. Kemudian hubungannya sehingga ini akan memperoleh persamaan tabel slope-nya. Tolong dibaca karena hanya prinsipnya keseimbangan ke kanan dan ke kiri akan sama. Sehingga dari persamaan akan diperoleh persamaan tabel slope-nya, yaitu bahwa yang paling bawah polarisasi anodik itu sama dengan beta anodik log IA per I0. Ini dibaca. Di mana untuk polarisasi anodik itu tinggi, yaitu alfanya sama dengan setengah. Sehingga B
kemiringan katodik dan anodik itu sama dengan 0,12 volt. Dan karena 0,12 volt biasanya yang digunakan selanjutnya tetapan tapel. Kemiringan ini menggunakan 0,1 volt. Jadi reaksi anodik dan katodik tadi itu besarnya adalah 0,1 volt. Oke, itu polarisasi elektrokimia. Dan disebabkan karena adanya perpindahan elektron. Sedangkan polarisasi konsentrasi ya masih bergabung? Masih, Pak. Ya. Polarisasi konsentrasi, kalau kita lihat bahwa konsentrasi H positif di permukaan logam dikendalikan oleh polarisasi konsentrasi. Artinya H positif itu akan masuk ke permukaan logam. Jadi ini C, ini adalah permukaan logam. Kemudian ini akan mengalami suatu kemiringan juga yang besarnya sama dengan jarak ini yang disebut dengan electrical double layer, yaitu I limit rapat arus batas itu sama dengan difusivitas kali N kali F kali konsentrasi ruahnya, yaitu konsentrasi apa? H positif per D. Ini prinsipnya. Jadi ini sama ya. Ini adalah delta, yaitu besarnya. Sedangkan ini konsentrasi di permukaan logam, lambda C sama dengan 0. Kemudian di permukaan logam ini akan sama dengan permukaan di larutan logam. Ya. Jadi polarisasi elektrodanya turun sebagai H positif di permukaan logam. Polarisasi konsentrasi sebagai fungsi dari rapat arus. Di mana polarisasi konsentrasinya itu sama dengan 2,303 RT per NF log 1 per IA. Main I limit artinya anodik. Di mana besarnya I limit tadi sama dengan difusivitas kali NF kali konsentrasi larutan. Kemudian bagaimana hubungan antara konsentrasi terhadap I limit, yaitu rapat arus batasnya. Kalau kita lihat logam terjadi reaksi anodik, kemudian ini dengan pengaruh O2 terlarut di dalam larutan, maka akan seperti ini arus batasnya tadi, ini titik potongnya, merupakan potensial korosi dan potensial dan I korosinya. Kemudian berapa besarnya tadi I limit ini, rapat arusnya. Tadi kalau rapat arusnya semakin naik, maka laju korosinya juga semakin naik. Ya, jadi ada rapat arus batasnya. Kalau kita lihat ini besarnya, yaitu difusivitas zat yang bereaksi berarti H positif kali N kali bilangan parah D kali konsentrasinya per electrical double layer tadi. Jawabannya. Kemudian, bagaimana hubungan antara I limit dengan konsentrasi O2? Dengan adanya pengadukan, berarti konsentrasi O2 di dalam larutan akan semakin meningkat. Ini O2-nya akan tergerak semakin meningkat, berarti laju pengadukan juga akan mempengaruhi I limitnya. Kenapa? Karena O2 semakin tinggi, maka laju korosi semakin tinggi juga. Maka arus batasnya juga semakin naik. Tetapi semakin naik pun, semakin lama akan mempunyai batas yang maksimal. Ya, ini. Karena ini akan batas mendekati I atau rapat arus maksimalnya. Ya. Jadi pengadukan O2 di dalam terlarutnya semakin tinggi, maka arus batas O2-nya juga semakin tinggi. Berarti laju korosinya juga akan semakin naik. Ini kaitannya. Ya. Kemudian berbicara mengenai potensial campuran, yaitu tadi ada polarisasi anodik dan katodik.
Misalnya Fe dalam asam. Ini adalah asam, ini Fe potensialnya rendah. Ini reaksi katodik, yaitu H menjadi H+ menjadi H2, sedangkan anodiknya Fe menjadi Fe2 positif. Ini potensial korosi, ini adalah I korosinya. Ya. Sehingga nanti kalau di buku-buku kalian membaca, itu Anda bisa membacanya. Ini gambar apa ya? Ini contoh yang kedua, seng dalam asam. Ini diambil dari buku Jones. Maka ini H positif. Ini sengnya, polarisasi anodik, polarisasi katodik. Ini adalah potensial korosi dan I korosinya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi titik potong ini adalah merupakan potensial korosi dan rapat arus korosinya. Dengan mengetahui rapat arus korosi, maka dapat menentukan berapa laju korosinya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kira-kira itu. Kalian sudah dapat PPT-nya juga. Ya, PPT-nya udah dapat kan ya? Sudah, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, ini kalau gabungan, yaitu ada Fe dan seng. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah I korosi, ini I, anod, ini reduks atau ini Fe, E katodik dan E, ini potensial korosi untuk Fe, potensial I0 untuk Fe, sedangkan ini adalah I H positif, ini adalah potensial seng dan potensial I. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Fe dan seng mempunyai potensial lebih tinggi dibandingkan Fe pada kondisi awalnya. Sehingga setelah digabungkan, maka ini I penggabungan, ini reaksi anodik Fe dan ini anodik seng, maka karena terjadi penggabungan, seng laju korosinya akan semakin naik, potensialnya juga naik karena ini adalah I0 setelah seng dihubungkan dengan Fe, ya. Jadi sengnya I-nya akan semakin naik, tapi Fe-nya dia akan semakin turun, ya. Tadi di sini, ya, dari sini, maka ini akan digariskan ke sini, ya. Ini kalau kita lihat tadi Fe, ini adalah ini terjadi garis, maka Fe akan mengalami laju korosi lebih rendah dibandingkan seng. Ya, kalau kita lihat ini seng, ini Fe, ini Fe pada laju korosi di awal. Kemudian berikutnya dia akan turun. Ya, ini adalah prinsip sel galvanik dan juga prinsip proteksi katodik anoda korban. Ini secara eksperimen, polarisasi anodik dan katodik, ini titik potongnya, I0-nya, atau N0. Ini menggunakan termodinamik atau potensiostat, bahwa kurva polarisasi karbon dalam asam, di mana suhu semakin tinggi, titik potongnya suhu semakin tinggi, maka lajunya juga semakin naik. Ini karbon steel dalam asam, berarti konsentrasinya semakin pekat, berarti pH-nya semakin turun, semakin asam. pH semakin asam, ternyata titik potongnya akan bergeser ke kanan. Ini menunjukkan semakin asam, I. Nolnya semakin naik, I.
korosinya semakin naik, potensialnya juga semakin naik. Berarti laju korosinya akan semakin naik. Karena laju korosi berbanding lurus dengan rapat arus. Ini gambarnya tadi. Yang biru adalah seng. Maka titik potongnya anodik dan katodik di sini. Ini seng, maka ini adalah I korosinya. Tetapi seng dengan Fe gabung, maka sengnya akan semakin naik dengan penambahan Fe. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini dalam Na3, dalam NaCl 3%. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Masih bingung sama cara gambarinnya gitu, Pak. Maksudnya kayak gimana untuk nentuin garisnya itu? Ya, garisnya seperti ini. Ini kalau kita lihat ke atas ini kan anodik dan ini katodik. Kemudian titik potongnya itu ada di sini. Di gambar aja sebenarnya ada titik potongnya. Begitu pula ini, kalau ini kan jelas prakteknya. Jadi ini adalah anodik, ditarik garis lurus, ini juga ditarik garis lurus, nanti akan diperoleh titik potong. Ada garis singgung gitu ya. Ini di sini akan garis singgung, lurus ke sini, kemudian begitu pula anodiknya, nanti akan jadi titik potong. Itu yang merupakan I0 dan E0-nya. Biasanya dalam suatu proses korosi, yang dilihat hanya polarisasi anodiknya, mungkin nanti akan dilihat pada materi berikutnya. Jadi ini diberikan sehingga kalian dapat mengetahui, oh itu polarisasi anodik dan polarisasi katodiknya. Bagaimana tahunya polarisasi anodik? Itu garis ke bawah, garis ke atas, kemudian menjadi titik potongnya. Kira-kira seperti itu. Begitu pula untuk polarisasi campuran, contohnya kan seperti ini. Ini anodik dan katodik, maka titik potongnya adalah I0. Kira-kira seperti itu saja. Ya, mungkin Anda pahami dan nanti kalau baca, oh ya ini apa begitu. Ya, supaya nggak aneh aja. Oke, ada lagi? Ya. Ini adalah pada permulaan suatu logam itu mengalami korosi sebetulnya di awal. Gambar polarisasi anodik. Oke. Ini kasus yang kemarin sudah dikerjakan ya. Ini untuk PR kan ya? Betul. Ya. Ini soal berikutnya juga, ini hanya menggambarkan polarisasi anodik dan berila. Kemudian ada polarisasi anodik dan katodik Fe dalam asam bersama dengan F, ya. Asam dan Fe, polarisasi konsentrasi dan elektrokimia. Kira-kira seperti itu. Oke.
Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, coba sedikit. Ini bisa kita cek bersama. Muncul di layar? Muncul? Sudah, Pak. Ya, oke ya, supaya tidak terlalu ini. Jadi pertama itu soalnya kan apa sih? Sebetulnya hanya menunjukkan reaksi anodik dan reaksi korosinya pada proses korosi. Sebetulnya yang di bawah ini tidak usah perlu dituliskan ya. Jadi hanya anodik dan katodiknya saja. Gimana? Yang pertama Fe dalam air teraerasi, berarti adanya O2. Oke. Reaksinya betul, ya. Nomor 1 ini betul. Oke, berikutnya. Jadi yang reaksi ini nggak usah dituliskan supaya lebih paham aja anodik dan katodiknya. Berikutnya Fe dalam K2SO4. Berarti H2O. Jadi H2 plus elektron. Oke, yang kedua, betul ya. Kemudian yang ketiga. Cu, ya. Anodanya harusnya Cu menjadi CO2 positif plus Ni menjadi Ni2 positif. Nah, kalau kita lihat reaksi ini spontan nggak? Halo? Ya. Kalau kita lihat, yang C ini reaksinya benar, saya katakan. Tapi reaksi ini tidak akan terjadi sebetulnya. Karena apa? Tidak spontan. Tetapi kalau diberi arus, misalnya pada proses pelapisan ada arus searah, reaksi ini bisa berlangsung. Ya. Oke, ada pertanyaan? Maksudnya apa gitu, ya? Kalau Cu dalam larutan Ni SO4 ini tidak akan terjadi reaksi. Karena potensial Cu itu lebih positif daripada Ni. Ya. Oke. Itu. Yang keempat, reaksinya benar. Oke. Di layar masih muncul? Halo? Masih, Pak. Oke ya. Jadi nanti kalau kemudian yang kedua, nah ini boleh dituliskan. Ini hanya tuliskan reaksi dan hitung potensialnya. Anodiknya adalah, nah ini reaksinya sebetulnya tuliskan aja reaksi yang kedua. Ini hanya Fe dalam Fe2 positif. Anda tunjukkan reaksi di katodik ini aja. Kalau gini kan tidak terjadi reaksi toh. Sebelah kiri ada Fe, sebelah kanan ada Fe2 positif juga. Jadi ini yang nggak pas. Jadi yang dituliskan hanya Fe2 positif plus 2 elektron menjadi Fe. Ini boleh dituliskan seperti ini. Ini adalah E0-nya. Nah ini yang nggak pas. Kemudian berapa potensialnya? Silakan kelompok yang lain ngecek. Berapa potensialnya? Fe dalam Fe2 positif 0,01. Coba dicoba. Reaksi di ini aja yang benar, reaksi katodik. Melihat ini saja. Jadi reaksi yang lain nggak ikut. Berapa potensialnya? Coba sekitar 5 menit. Ini siapa? Niko ya. Coba Niko, berapa potensialnya?
Kayaknya udah diberikan waktu itu. Ya, berapa? Fe 2 positif plus 2 elektron menjadi Fe, tapi Fe 2 positif konsentrasinya 0,01 M. Ini tuh siapa sih yang suka ini? Ya. Naswa gimana? Berapa potensialnya? Bentar, Pak. Halo? Datang? Ya, Ya, Pak. coba. Nomor Pak 2 yang izin A, berapa potensialnya? Yang Ya, yang itu negatif 0,3809 bukan Pak? benar gitu. Coba. Fe 2 positif plus 2 elektron menjadi Fe potensial itu. E-selnya sama dengan E0 min Oh iya 0,0591 per 2 log. Oh jadi 1 0,4991 Pak. Fe 2 positif. Berarti ya 0,4991 Pak. Min ya, bukan positif ya. Min ya. Min 0, ya, min ya. Min 0,991. Oke. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini sebenarnya pakai rumus ini min 0,9. Ini tadi kebalik. Jadi ini itu tadi karena produknya Fe, ini Fe2 positif, ini kebalik. Ya. Jadi sebelum pakai min 2, min ini, ya. Oke. Ini jadi ini 0, ininya yang dapat. Jadi ini Fe 44 volt, ini benar. Kemudian ini naikkan 10 pangkat positif 2 sama ini habis, jadi min. Jadi 0,4991. Oke, berikutnya. Reaksinya kalau kita lihat Fe oke. Potensialnya 3, N-nya 6. Ya, katodiknya mikron berapa? 0,774, betul? Ini benar nggak? Oke. Kalau betul, 6. CR2 positif 1, oke, 10 pangkat min 0,01 FM-nya. Pangkatnya ini 2 ya, 0,01 pangkat 2, betul? Oke. Ini pangkat 3. Oke, ya. Udah benar caranya terhadap SAE, oke. Yang C. Apa yang C? Seng 2 positif Ag. Ya. Ini volt 6379, oke, positif. Ya ini. Nah, oke, nomor C itu apa yang salah? Ada yang salah nggak? Katodanya, Pak. Katodanya gitu. Katodanya udah. Anodik betul. Ini nggak ada satuannya. Ya. Volt terhadap SAE ya. Tolong satuan sederhana. Ini nggak ada satuannya. Tolong diberikan satuan. Oke. Min kali positif. Oke ya. Ini harus ada satuannya. Nomor 4. Oke. Itu betul. 0,763 volt. Min 0,1. Min 1 berarti 0,2. Min, ya. Ini udah benar. Terus ada laju kurus. Ini apa ini?
percobaan 3 ini benar ya. Oke, Fe potensial pH 7. Potensial logam dalam air teraerasi. Oke, ini seperti ini. 0. Fe-nya terkorosi. 7 min 0, ini melihat dengan diagram ya. Diagram apa? EPH. Ya kan ya? Tuh. Ini melihat EPH aja, nggak usah dicari seperti ini. Jadi langsung aja potensialnya 0,2 per 6,8. Fe terkorosi. Oke. Kemudian min 0, oke, kalau kita lihat berikutnya. 7 sama min 636. Daerahnya apa? Terpasifkan gitu? Betul. Oh, ini SAE, oke. 34 min berarti teratas, oke, terpasifkan. Lihat saja potensialnya. Kemudian Fe dalam K2CR4, pH-nya 4, berarti di atas. Kemudian 0,02 jadinya adalah plus, berat terkorosi gitu, pH 4. Ditarik aja, bisa terkorosi atau pasif. Kita lihat. Itu jadi diagram EPH ya, Anda dapatnya di sini. Oke. Terus yang D, CO4 pH 5. Ternyata larutannya pH 5. Fe potensialnya sekian. Ini diukur. Ini nggak usah dihitung, tapi langsung dilihat dari sini terhadap SAE 0,85. Berarti positif pH. Kenapa terkorosi? Positif. Betul? Makin ke atas. Oke. Kalau nggak salah ini terpasifkan ya. Sebetulnya ini sebenarnya ada reaksi saja. Oke, berikutnya. Ini yang mungkin nomor 4. Ya, N2 betul. Itu 1 hari gitu. T-nya 1 hari. Betul? Jadi kalau kita lihat 5, 0,50 ampere, 2 kali 9-nya. Ini kolom. Ini jadi seperti detik. S, oke. Ini apa? Miligram per desimeter persegi per D. Oke. Berikutnya. D55, 15,10 ampere per desimeter kuadrat. Kali 100 cm desi kuadrat. Coret. Ini mana ini? Ini sama ini dicoret. Yang desimeter kuadrat sama desimeter kayaknya ini kebalik ya ininya. Kebalik, bukan? Enggak, kan mau dijadiin sentimeter persegi, Pak. Jadi oh gitu. Ini jadi sentimeter berarti kebalik. Kebalik nggak sih ini? Itu di bawah. Ini. Itu di bawah pernya. Oh gitu. Ini pernya. Ini naik ke atas sebetulnya ya. Ini di bawah benar sih. Ini D-nya dibalik sehingga ini sama ini kecoret. Ya. Ini sama ini kecoret jadi dalam sentimeter nanti munculnya Pascal. Ini ininya yang kebalik. Harusnya desimeter kuadrat per sentimeter. Sehingga ini udah benar. Oke, sentimeter per second. Dikalikan 10 per sentimeter ya. Sekian per detik per hari. Oke, 36 per years. Oke, ya. Oke, ini sudah benar. Nah, oke, berikut sudah potong. 6 hari berkurang sentimeter ya. Luas permukaan ini udah. Jadi nggak usah dikalikan 2 karena udah luas permukaannya. Milimeter, MDD. Oke, ini miligram. Ya, miligram per desimeter kuadrat per D. Oke, 70 desimeter per hari. Terus berikutnya gram per 6 hari per row. Sentimeter per hari, sentimeter per hari, milimeter per 130. Ya. Oke. Ternyata ngitungnya udah benar. Oke ya. Itu tadi hanya beberapa di atas, hanya sedikit kesalahan. Oke. Ya. Sudah bagus.
Pak, mohon maaf, izin bertanya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Untuk Siapa yang ini? Sharon, bertanya Pak, siapa? izin. Sebutkan nama. Sharon izin bertanya, Pak. Ya, Sharon, silakan. Iya. Untuk Ya, nomor silakan. 3, untuk nomor 3 yang melihat di diagram EPH Ya. itu, Pak, kalau misalkan batasnya untuk lebih jelasnya kan itu ada masih bingung untuk batas-batas antara aktif, pasif, sama imunnya, Pak. Soalnya kayak nggak ada batas pastinya, jadi kayak masih bingung itu tuh udah masuk ke aktif atau masih ke pasif gitu, Pak. Nah, batas pastinya itu garis yang tebal. Garis miringnya yang tebal. Itu ambil yang titik 0 aja. Kalau 0 berarti tulis. Kalau yang min 1, min 2 tidak standar. Oh, Itu jadi ambilnya yang tidak negatif 1M. aja ya, Pak? Yang 0 aja ya, Pak? Yang 0 aja garisnya. Oke? Itu kan ada 0, ya. 0, min 2, min 3 lah itu. Ambilnya yang 0 saja. Ambilnya yang standar. Oke? Oh, baik, Pak. Terima Ada kasih. lagi, silahkan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Silahkan. Untuk poin yang 2A, Pak. Itu tuh masih bingung pas nentuin kan di pertanyaannya tuh FE dalam 2A, pertanyaannya apa? Kan yang ditanyanya itu reaksi dan hitung potensial selnya, Pak. Nah, itunya tuh kan Fe dalam larutan Fe2+. Tuliskan reaksi dan hitung potensialnya sel. Iya. Nah, untuk yang si katodanya itu terus baru Fe2 positif. Nah, itu selnya kan sebetulnya hanya Fe saja. Jadi itu katodanya kan sebetulnya ya Fe. Anodanya juga Fe. Jadi anodanya itu Fe karena itu di dalam Fe-nya di dalam Fe2 positif, terjadi keseimbangan di permukaan logam. Jadi Fe-nya itu menjadi Fe2 positif, terus F-nya di dalam larutan kan Fe2 positif. Itu maksudnya. Kenapa Bapak masukkan ke situ supaya kalian paham. Kalau yang lainnya kan gampang. Jadi di permukaan logam itu terjadi keseimbangan Fe2 positif. Fe menjadi Fe2 positif, terus Fe2 positif menjadi Fe di permukaan logam. Intinya seperti itu sebetulnya. Jadi hanya satu. Jadi misalnya besi di dalam Fe2 positif. Potensialnya 1M itu potensialnya 0,44 volt. Tapi sekarang kalau Fe2 positifnya itu yang diukur dibandingkan terhadap reference itu nilainya berapa sebetulnya. Dihitung atau bisa diukur 44 volt, maka itu konsentrasi Fe2 positifnya 1M. Ya. Oke, cukup jelas. Bisa dibayangkan? Bentar, Pak.
Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih. Cukup ya, oke. Ada berapa nggak masuk ya? Oke. Bapak mohon maaf untuk Alifah Ananda lagi terkendala apa jaringannya, jadi tadi keluar masuk. Oke, terima kasih infonya. Oke ya, cara berbicara mengenai bentuk-bentuk korosi atau jenis korosi. Jadi bahwa serangan korosi itu ada beberapa. Jadi ini bentuk korosi berdasarkan serangan korosinya dan penyebabnya itu ada beberapa bentuk korosi. Disebut korosi merata. Artinya apa? Korosi merata itu ada korosi yang terjadi di permukaan logam secara merata. Jadi reaksi anodik dan katodiknya di permukaan logam. Kadang sebagai anodik, kadang sebagai katodik di permukaan logam. Ini biasanya lingkungannya mempunyai konsentrasi yang merata. Misalnya, korosi atmosfer, umumnya korosinya adalah korosi merata. Ya, jadi korosinya adalah merata. Berikutnya adalah korosi galvanik. Itu kenapa? Disebut korosi galvanik. Pak, ini lagi share screen atau enggak? Sebentar, ini sebetulnya muncul nggak di layar? Belum, Pak. Tadi muncul ya sebetulnya, sebentar. Belum muncul ya? Oke, coba tunggu. Atau coba saya tutup dulu. Tadi sebetulnya muncul ya. Jaringannya lemah banget ini. Tadi layarnya ketutup, sorry. Oke. Kita coba. Ya, muncul? Muncul, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi korosi merata itu korosi yang terjadi di permukaan secara merata. Lingkungannya berarti lingkungan yang merata, misalnya atmosfer, atau di lingkungan air yang memang di permukaan. Oke, itu merata. Kalau korosi galvanik, apa? Korosi yang terjadi apabila dua logam itu kontak. Dua logam yang mempunyai beda potensial itu kontak. Sedangkan korosi selektif apa? Korosi selektif sebetulnya korosi yang terjadi, misalnya dua logam atau paduan, itu salah satu mengalami korosi. Misalnya apa? Anda mengenal kuningan ya, betul. Kuningan itu paduan apa dengan apa? Apa dengan apa? Kuningan? Tembaga, seng sama sedikit timbal, Pak. Ya, oke. Seng dan tembaga itu banyak. Kemudian yang mengalami korosi dulu lebih mana? Yang mengalami korosi lebih awal. Apa? Timbalnya, Pak, atau sengnya. Anda lihat, berdasarkan apa potensialnya? Mana yang lebih negatif? Paling negatif yang mana? Seng. Seng. Berarti seng akan mengalami korosi ke permukaan logam
sehingga dia meninggalkan logam, maka logamnya akan menjadi keropos. Kemudian baja karbon. Itu yang mengalami korosinya apa? Baja karbon itu apa? Paduan besi dengan karbon, betul? Yang mengalami korosi apa? Fe-nya. Oke. Korosi intergranular artinya korosi yang terjadi di antara batas butir. Ini misalnya pada proses pengelasan itu dibutuhkan panas tinggi, kemudian daerah persambungan itu merupakan sambungan daerah yang lemah, sehingga di situ akan terbentuk krom karbida, itu produk korosi di batas butir. Oke. Korosi celah atau crevice corrosion sebetulnya apa? Yaitu korosi yang terjadi pada celah, ya, misalnya pada sambungan yang tidak rapat, misalnya pada mur dan bautnya, atau dua pipa yang tersambung sehingga ada celah. Pitting corrosion atau korosi sumuran ini terjadi karena ada lubang. Jadi di sini disebabkan karena pitting, yaitu tergoresnya selaput pelindung sehingga akan mengawali terjadinya korosi sumuran. Kemudian korosi akibat fluida, ini ada 3 yang kita kenal: pitting corrosion, korosi erosi, dan kavitasi. Erosi. Sedangkan korosi akibat lingkungan dan tegangan berarti ada mekanik dan juga lingkungan yang korosif, material yang korosif. Itu ada 3 bentuk yang disebut dengan SCT atau korosi retak tegang, kemudian CFC, corrosion fatigue cracking atau korosi lelah, dan juga korosi akibat gas hidrogen. Ya, ini korosi merata. Korosi merata tadi apa? Korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam, Pak. Ya, terus terpapar atau terbuka ke lingkungan yang berlangsung dengan laju korosi yang hampir sama. Penyebab korosi merata apa? Penyebabnya apa? Anodik dan katodik. Yaitu proses anodik dan katodik. Ya, misalnya korosi di atmosfer. Ya. Ini contohnya. Oke, itu merata. Hah? Ya, ini korosi rata. Masih kelihatan gambarnya? Masih. Oke, ya. Ini juga korosi merata. Ini tangki yang sudah lama, ya. Ini korosi juga merata. Ini juga merata. Nah. Penentuan laju korosi ini tadi pakai yang STB, sebetulnya bisa juga 534B DAT tadi. Nah ini satuannya kehilangan berat dalam miligram, gram, densitasnya spesimen gram per sentimeter pangkat 3, luas permukaan spesimennya adalah dalam in kuadrat, waktu pemaparan atau waktu pengkorosiannya adalah per jam. Ya. Atau pakai rumus yang baru, sama ya.
Oke. Ini laju penetrasi tadi MPY yaitu mils per years. Bisa juga mm years, meter years, nanometer lagi. Jadi kalau lajunya sekitar 0,5 sampai dengan 1 mm per years, itu cukup di lingkungan tersebut. Tetapi kalau sudah di atas 1 sampai 5 mm per years, itu sudah jelek, ya, itu tidak disarankan. Berarti materialnya bisa diganti. Ya. Itu korosi merata. Ya, ini mekanismenya, ya, anodik, katodik. Ya, ini pengendaliannya yaitu penambahan inhibitor pada larutan, teknik perlindungan seperti proteksi katodik dan anodik, pelapisan untuk coating, dan juga pemilihan material yang sering digunakan untuk sebagai cara perlindungan korosi yang paling efektif di lingkungan tertentu. Ya, ini korosi galvanik. Korosi galvanik tadi apa? Ya. Korosi pada dua logam yang saling potensial, saling berkontak. Ya, ya, saling kontak ya. Potensial yang tinggi, lebih tinggi atau lebih positif itu tidak mengalami korosi. Yang mengalami lebih parah ada potensialnya yang lebih negatif. Oke. Ini contohnya, ini beberapa korosi galvanik. Ini juga ada produk korosi, ini ada baja penyangga, kemudian ada tembaga, yaitu lapisan, sehingga paku kelingnya itu rusak. Karena ada produk korosi, maka sambungan platnya itu menjadi melengkung. Ini ada deret galvanik untuk lingkungan tertentu. Jadi kalau menggantikan dua logam yang saling kontak, itu harus mempunyai beda potensial yang rendah. Kalau jauh, maka korosi galvaniknya akan semakin parah. Ya. Kemudian korosi lokal, Anda mengenal dua, yaitu korosi sumuran dan korosi celah. Sumuran yang disebut dengan pitting corrosion, celah disebut crevice corrosion. Pitting corrosion atau korosi sumuran itu terjadi permukaan yang atau lapisan pelindung seperti coating. Awalnya terjadi korosi sumuran itu pembentukan lapisan pasif di permukaan logam pada antarmuka lapisan pasif dan elektrolit terjadi penurunan pH. Jadi lapisan pasif larut sehingga kontak, maka menyebabkan terjadinya lapisan pasif tadi pecah, rusak, maka permukaan logam kontak dengan elektrolit. Atau coating atau cat yang kena gesek sehingga aus, coating di permukaan logam rusak atau tergores, maka logam kontak dengan lingkungan korosif. Akibat terjadi korosi sumuran. Ini korosi sumuran bentuknya, jadi makin pertama ada selaputnya rusak. Ini juga. Nah, ini mekanismenya, jadi coatingnya itu rusak, kemudian kontak, maka terjadi oksidasi, maka di sumuran akan semakin parah karena beda konsentrasi yang kecil, lama-lama habis, yang di luar lebih banyak akan masuk ke dalam, sehingga di dalam celah akan semakin anodik, sehingga semakin parah serangannya.
Jadi tadi kaitannya untuk pitting corrosion ini adalah ada potensial tadi. Jadi ini ada balik. Ini reaksi anodik makin lama turun tapi bisa turun akan balik. Maka ini terjadinya yang disebut dengan pitting corrosion, potensialnya balik. Ya, itu. Ini reaksi katodiknya. Nah, ini mekanisme di awal, permukaannya tetap sama, kemudian tergores lapisan ini, maka ada kontak sedikit. Maka ini akan luka. Kemudian ikan mekanisme selanjutnya seperti ini. Tahapannya tadi pitting atau kursi mulai terbentuk pada potensial yaitu E-pitting tadi. Makin tinggi E-pitting maka logam makin tahan terhadap pitting. Potensial korosi lebih besar daripada E-pitting maka logam mengalami pitting atau mengalami sumuran. Potensial korosi lebih rendah maka logam tidak mengalami korosi sumuran. Nah, ini terjadinya lubang di awalnya enggak, walaupun ini perbedaan karena tergores lapisannya, coatingnya. Nah, ini tadi reaksi korosi, tadi polarisasi anodik. Jadi polarisasinya akan naik, tapi akan balik lagi, ini akan bentuk lapisan pasif. Seperti ini, makin lama akan naik, konstan. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan adanya Cl-, daerah pasifnya semakin kecil. Ini. Nah, sehingga dengan adanya Cl-, lapisan pasif itu akan makan, maka laju korosinya atau Cl adanya ion klor itu menyebabkan pitting corrosion. Contohnya kalau NaCl disimpan di logam, panci logam, maka panci logam tadi akan cepat rusak, misalnya dari aluminium, maka akan bocor. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari Riko cukup, Pak. Cukup ya. Oke, ini korosi celah. Prinsipnya ada celah, mekanismenya seperti ini. Oke, nanti bisa dibaca ya. Ini prinsipnya korosi celah. Oke. Ini mekanismenya. Kalau intergranular, di sini bentuk korosi paduan akibat terjadi reaksi antara unsur logam di batas butir. Ini yaitu baja tahan karat austenik bila diberi perlakuan panas pada proses pengelasan terbentuk karbida mengendap di batas butir, itu sebetulnya disebut korosi intergranular. Daerah ini daerah pengelasan itu disebut daerah khas yaitu heat affected zone adalah merupakan daerah yang rawan terhadap korosi intergranular. Ini daerah karakteristiknya SS austenit yaitu daerah peluruan las. Dapat juga terjadi pada SS ferritik paduan-paduan tahan korosi berbasis nikel serta aluminium. Ini korosi selektif yaitu korosi terjadi pada paduan logam karena peluruan salah satu unsur paduan yang lebih aktif. Contohnya tembaga seng, maka seng mengalami peluruhan dibandingkan tembaga. Itu mekanismenya seperti ini. Paduan mengalami korosi, tembaga menuju ke permukaan logam membentuk lapisan luar yang keropos. Karena seng itu menuju permukaan paduan dan melakukan atau meninggalkan paduan larut ke lingkungan. Biasanya untuk selektif ini misalnya diberi nama yang hilang. Misalnya grafit, proses korosi terjadi pada grafit disebut grafitisasi.
besi cor dengan besi meninggalkan paduan dari karbon dan grafit, sehingga sifat logam ringan, keropos, dan getas. Ini contohnya juga tadi, seng meninggalkan tembaga. Akibat fluida, yaitu ada korosi erosi, kavitasi, dan breathing. Erosi ada 3 kondisi, yaitu ada laminar apa? Aliran itu bisa laminer, turbulen. Erosi karena perubahan yang drastis pada diameter lubang bor atau pipa. Penyekat pada sambungan yang buruk pemasangannya. Korosi erosi disebabkan efek-efek mekanik seperti pengausan, abrasi, atau gesekan. Ya, ini beberapa contoh. Ini korosi erosi dan kavitasi. Ini pada pipa, kemudian bisa juga pada sudut-sudut atau pada pompa. Ini terjadi gripis, ya, kavitasi. Ini contoh lain. Ini juga karena erosi. Jadi pada korosi erosi pada kondensor, yaitu dari aluminium. Ini proses turbulent eddy, mekanisme terjadinya korosi erosi atau pitting. Jadi ada lubang sedikit, kemudian dari laminer akan menjadi turbulen, sehingga akan menyebabkan lekukan, sehingga akan menyebabkan terjadinya erosi semakin besar. Sehingga erosi ini terus-menerus akan menyebabkan pitting corrosion. Oke, korosi retak tegang. Ya, prinsipnya ada 3, yaitu ada lingkungan, yield strength, yaitu adalah fatigue corrosion, retak tegang, dan juga HIC. Oke. Oke, prinsipnya ini. Jadi makin ke atas, kemudian untuk lapisan pasif, daerah ini yang rawan, yaitu dari aktif ke pasif, ini rawan stress corrosion, ataupun dari pasif ke trans, ke aktif lagi. Itu menyebabkan terjadinya stress corrosion cracking, jadi ada retakan tegang. Jadi korosi retak tegang terjadi karena ada tegangan mekanik, kemudian lingkungan yang korosif, dan juga material yang mudah terkena korosi. Ya. Karakteristiknya bisa dijawab saja. Kalau fatigue itu biasanya, ya ini ada trans, fatigue kegagalan rapuh suatu paduan akibat tegangan berfluktuasi suatu lingkungan. Artinya fluktuasi berkali-kali. Misalnya apa? Adanya ayunan itu yang gampang, ya. Atau pompa itu kadang-kadang juga berkali-kali. Makin lama akan terjadi retakan. Secara perlahan-lahan akhirnya menembakkan. Jadi adanya siklus yang berulang-ulang. Ini CSC dan HIC. Nah ini pada fatigue akibat tegangan, ini sebetulnya adalah hidrogen serta antar batas butir. Jadi di sini terjadinya striasi. Jadi awal retakan, kemudian makin lama akan makin parah. Jadi korosi fatigue itu terjadi karena tegangan yang berulang-ulang di lingkungan korosif. Ya, kemudian ada jenis juga korosi under insulation yang disebut CUI. Ini merupakan bentuk korosi yaitu dari korosi merata, pitting corrosion, dan juga crevice corrosion. Sumbernya karena ada air hujan, kemudian ada cekungan, dan juga ada letakan. Tujuannya di sini suatu logam yang ditutup dengan insulasi. Tujuannya agar panasnya tidak pergi atau supaya tidak memusat.
sehingga tetap efektif. Tapi di sini malah menyebabkan terjadinya korosi. Ya, ini beberapa kategori isolation, logam, temperatur proses tetap terjaga dan tidak terjadi kehilangan panas yang berlebih. Tujuannya adalah itu. Ya, ini umumnya isolasi dari bahan wool atau bisa juga dari aluminium silika. Ya, itu beberapa bentuk korosi yang bisa ditambahkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian dulu dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, besok yang praktikum kelompok berapa? Yang di bawah ya? 5 sampai 8. Pak. 5 ke bawah, Pak. Ya, berarti mulai jam berapa? 12 ya? Jam 12.30. 12.30, Pak. Oke, 12.30 ya. Ya, sore kan suka hujan ya. Kalau sudah sholat, atau sebelum sholat misalnya mau mulai dulu juga nggak apa-apa apabila instrumen sudah selesai. Jadi pada saat praktikum bisa gantian sholatnya. Itu juga bisa, karena biar agak cepat pulang nggak terlalu sore. Gimana? Setuju? Setuju Pak. Ya, oke, bisa langsung bisa jam 12 atau setengah 1 nggak apa-apa. Syukur jam 12, jadi bisa gantian. Jadi nanti merangkai alat dulu. Ada yang merangkai, kemudian bisa ada yang sholat dulu, nggak apa-apa. Oke, itu saja. Oke ya, terima kasih. Sampai tetap semangat. Dan fotonya bisa di-share. Itu aja, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Palo, Palo.